akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA, PhD, selaku pemateri Pusat Masyarakat dan Budaya, Buku Muhammadiyah Jawa, Menemani Minoritas, dan Dilema Minoritas di Indonesia. Selamat datang juga kepada teman-teman IMM, Imawan dan Imawati. Sore hari ini, Langkidul akan membahas tema tentang kosmopolitanisme Muhammadiyah. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan sepatah kata dari Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Muhammadiyah Kabupaten Bantul, oleh Imawan Wahyudin. Kepada Imawan Wahyudin, kami persilahkan. Moderator dengar nggak suaraku? Cek, dengar nggak? Sudah terdengar. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ayahanda kita, Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA, PhD, yang sedia untuk mengisi materi di Langgar Kidul Institute. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama patut kita syukuri atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, ya, dengan adanya Langgar Kidul Institute ini sebagai media untuk memfasilitasi kader-kader IMM Bantul untuk pengawalan keilmuan kita. Karena di IMM Bantul masih banyak kader-kader di mana persoalan keilmuan masih begitu kurang. Dengan adanya kajian Langgar Kidul ini untuk meningkatkan keilmuan kader-kader IMM Bantul. Ya. Adapun agenda di Langgar Kidul Institute ini sangat banyak, ya, mulai berupa agendanya berupa keilmuan. Di sana ada genealogi pemikiran, bagaimana kita memahami sisi pembaruan Kiai Madahlan, sisi filsafat yang dibawa oleh ulama-ulama klasik maupun modern. Sehingga dengan seperti itu, genealogi pemikiran yang bisa disalurkan oleh Langgar Kidul Institute ini menjadi satu wacana bawasan nalar akliyah itu tetap kita rawat bersama di IMM Kabupaten Bantul. Ya, sebagaimana kita mengetahui bersama branding yang ada di Langgar Kidul Institute, yaitu sebagai upaya praksis mewujudkan Akademi Islam sebagai jalan moderasi Islam. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Wahyudin yang telah menyampaikan sepatah kata. Selanjutnya, acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA, PhD. Kepada Bapak dipersilahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik semuanya, terima kasih atas undangannya untuk hadir sore hari ini. Meskipun saya salah duga, saya pikirkan di jadwal saya jam 7.30 malam hari, dan rupanya ada perubahan dan saya tidak mendapatkan informasi gitu. Jadi tadi sempat ada meeting saya, terus kemudian saya tutup buru-buru gitu karena akan hadir di sini gitu, ketemu dengan adik-adik semuanya. Saya diminta untuk bicara tentang kosmopolitanisme Muhammadiyah. Tapi sebelum saya memulai, saya ingin tanya dulu nih, ada nggak yang tahu makna kosmopolitanisme? Kosmopolitan Muhammadiyah, apa artinya kosmopolitan itu? Coba, ini saya hanya melihat 3 wajah, yang lainnya itu gambar atau nama saja. Jadi saya bicara ini masih nggak tahu ini lagi apa ini yang pendengar saya ini. Halo? Mana, ada yang bisa jawab apa saya tunjuk ini, karena adik-adik saya coba yang logonya IMM, Abdullah Azam. Nah, apa itu? Kesamaan golongan, Pak. Golongan yang memiliki moralitas dan derajat yang sama di suatu bangsa, di suatu golongan. Oke. Oke. Bagus. Nah, saya mau tanya yang lain lagi. Ya, sekarang yang perempuan, yang baju IMM dulu. Ini yang baju IMM bukan ini ya, Muhammad Sofyan ini. Atau baju UMY ini. Sama-sama merahnya. Muhammad Sofyan. Atau ini deh, yang merah juga ini, dia Desi Indrawati, ini yang D-nya, terus kemudian tulisannya merah. Saya cari yang merah-merah dulu deh. Coba, Desi Indrawati. Ada enggak? Saya, Prof. Izin, Prof. Oh ya. Saya, sepengetahuan saya mengenai kosmopolitanisme Muhammadiyah itu berkaitan dengan wawasan global, wawasan yang dalam artian wawasan yang luas. Begitu, Prof, kira-kira. Oke, mantap. Nah, tapi saya pengen dengar satu lagi dari perempuan ini. Desi atau yang ada fotonya juga ini Eka Novianti. Ya, Pak, Eka Novianti. Oh, ada. Oh, ini Eka Novianti ada 2 ini. Ya, Pak. Yang satu nggak bisa audio. Oh, gitu. Oke, coba. Kalau dari saya, tahunya kosmopolitanisme itu gagasan yang luas memang. Gagasan yang luas ya. Ada tadi dari siapa tadi namanya, Haryono Kapitan, terus kemudian dari Abdullah Azam, semuanya saya kira mendekati. Tapi saya nanti akan share PowerPoint ya, biar agak memudahkan menjelaskan tentang beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini ya, ntar ini gimana bikin full. Ntar. Ntar ya. Kok nggak muncul? Sebentar, belum muncul ya. Kalau umpamanya kita sedang berbicara tentang apa namanya, saya nanti akan sebetulnya berbicara tentang Islam berkemajuan, tetapi salah satu
pemaknaannya kalau umpamanya kita bicara tentang Islam berkemajuan itu adalah Islam yang kosmopolitan kayak gitu ya. Nah, ini sekarang sudah saya tampilkan ya, sudah lihat ya? Sudah belum? Sudah. Ya. Ini jadi kalau umpamanya kita berbicara tentang kosmopolitan atau kosmopolitanisme ini sangat tepat sekarang karena apa? Karena kita sedang ramai berbicara tentang beberapa kelompok yang mudah sekali menuduh orang lain sebagai radikal. Kalau dulu kita akan sering mendengar orang-orang berbicara tentang orang yang menuduh orang lain sebagai kafir kayak gitu ya, yang kemudian diistilahkan dengan takfiri. Nah, kalau umpamanya orang menuduh orang lain sebagai radikal, apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa bahasa Arabnya orang yang menuduh orang lain radikal? Atau apa bahasa Arabnya dari radikalisme? Atau orang radikal itu dalam bahasa Arab apa? Ada yang tahu nggak? Khawarij, Prof. Apa? Khawarij. Khawarij. Ya, itu istilah yang lama, istilah yang lebih sekarang, coba, yang lebih kontemporer kayak gitu. Ada orang menggunakan kata-kata usuli, tetapi kata-kata usuli itu tidak bermakna negatif. Itu kayak radikal, tetapi bisa jadi sangat mendasar positif kayak gitu ya. Ada istilah yang lain yang menuduh yang bisa dipakai untuk menyebut kata radikal itu adalah tatorruf, berlebih-lebihan atau berlaku kasar dan sebagainya, berlaku memaksakan kehendak kayak gitu ya. Dan apa namanya, orang pelakunya, orang radikal itu disebut sebagai mutatorif gitu ya, orang radikal kayak gitu. Dan kelompok, katakanlah kalau umpamanya kita berbicara tentang orang radikal, maka itu biasanya orang yang memiliki pikiran, gagasan dan sebagainya, yang katakanlah hanya membenarkan tentang kelompoknya, dirinya tidak bisa menerima kelompok yang lain, dirinya yang paling benar dan sebagainya, dan interpretasinya terhadap kitab suci itu adalah satu-satunya kebenaran dan sebagainya, dan bahkan katakanlah menjustifikasi penggunaan kekerasan di dalam katakanlah memaksakan pikirannya tersebut kayak gitu. Bedanya dengan teroris, mereka kadang-kala kelompok radikal itu tidak langsung melakukan aksi, tetapi memiliki pikiran-pikiran gitu. Sementara para teroris itu sudah melaksanakan apa yang dalam pikirannya itu. Saya ingin kembali kepada persoalan kosmopolitanisme itu, karena kalau umpamanya kita berbicara tentang kosmopolitanisme, sebetulnya kita berbicara tentang manhaj Muhammadiyah, Islam berkemajuan dalam konteks sebetulnya peta ideologi global kayak gitu. Melihat Muhammadiyah itu bukan sebagai sesuatu yang hanya dalam konteks Indonesia, tetapi sebagai suatu bagian daripada peradaban dunia. Nah, ini ada beberapa buku yang terkait dengan Muhammadiyah, Islam berkemajuan, tapi kita akan melihat satu definisi ya, satu definisi dari Islam berkemajuan. Pada Tanfid 2020 itu ada istilah yang dipakai tentang Islam berkemajuan, dan apa definisinya? Karakter keislaman Muhammadiyah yaitu Islam yang kosmopolitan. Kesadaran bahwa umat Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional. Jadi kalau umpamanya kita akan melihat tentang definisinya dari kosmopolitanisme atau kosmopolit, orang yang kosmopolit, Muhammadiyah yang kosmopolit, itu adalah bahwa kita harus melihat tentang semua umat manusia itu adalah sebagai umat yang satu
sebagai members of a single community, bagian daripada komunitas yang tunggal, kayak gitu ya, bukan sebagai kelompok-kelompok yang terbelah-belah karena warna kulit, karena etnisitas, karena pandangan ideologi, karena tempat, karena negara dan sebagainya. Kita beralih dari pandangan yang terkotak-kotak menjadi satu umat yang satu, bahwa kita semuanya adalah bersaudara dan sebagainya, kayak gitu. Nah, paham tentang Islam yang kosmopolitan itu tentu saja, katakanlah kalau umpamanya kita mencoba untuk melihat definisinya atau kriterianya, itu adalah di antaranya satu, acknowledging the otherness of those who are culturally different. Jadi mengakui keragaman terhadap mereka yang secara kultur berbeda. Acknowledging the otherness of the future, bahwa masa depan umat manusia itu bisa bermacam-macam dan berbeda-beda cara pandang tentang future dan masa depan tentang itu sendiri, kayak gitu. Acknowledging the otherness of nature, perbedaan-perbedaan alam, nature, natural, dan kemudian warna kulit, warna yang primordial itu berbeda. Acknowledging the otherness of the object, bahwa objek-objek itu berbeda-beda, the otherness of other rationalities, bahwa rasionalitas manusia itu juga memiliki sesuatu yang berbeda-beda. Nah, kosmopolitanisme itu adalah bertentangan dengan sesuatu pandangan yang bersikap divisif, bersikap membelah-belah, bersikap yang katakanlah suka mengkotak-kotakkan manusia. Nah, ini tadi yang kemudian saya menjadi katakanlah kalau umpamanya kita berbicara tentang kosmopolitanisme, maka pada dasarnya sebetulnya kita dekat dengan pembahasan yang berkaitan dengan sekelompok orang yang memudah sekali menuduh orang lain kafir, menuduh orang lain radikal, maka itu bukan karakter daripada orang yang disebut dengan kosmopolit. Karena karakter itu adalah sebetulnya karakter yang suka membagi-bagi manusia, suka membelah-belah manusia dan sebagainya. Sementara karakter Islam yang kosmopolitan itu adalah Islam yang memandang seluruh warga dunia itu memiliki rasa solidaritas kemanusiaan universal dan tanggung jawab universal, dan ingin kepada melihat umat manusia itu sebagai a single community, sebagai komunitas yang tunggal, kayak gitu ya. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa kemudian kalau umpamanya kita berbicara tentang Islam yang berkemajuan atau Muhammadiyah yang berkemajuan, maka itu sangat identik dengan kelompok Islam yang kosmopolitan, kayak gitu. Jadi kalau umpamanya kita berbicara tentang satu karakter daripada Islam yang ada di Indonesia, kayak gitu. Misalnya kalau umpamanya ini satu hal ya, mungkin salah satu kelemahan katakanlah misal itu. Kalau umpamanya kita berbicara tentang Islam Nusantara, maka itu sebetulnya memiliki dimensi tempat, memiliki dimensi lokasi, memiliki dimensi kenegaraan atau kewilayahan tertentu, kayak gitu ya. Yang kadangkala kalau umpamanya itu tidak diantisipasi, maka itu menjadi sebuah karakter yang katakanlah menafikan daripada karakter kelompok atau bangsa atau kemudian karakter Islam yang lain, kayak gitu. Tetapi kalau itu sebagai sebuah pijakan untuk ke arah hidup yang lebih kosmopolitan, maka itu adalah sesuatu yang positif. Makanya itu, kalau umpamanya kita berbicara tentang Islam Nusantara tanpa disertai dengan Islam yang berkemajuan atau kosmopolitan, maka itu akan meletakkan kita pada pandangan yang lebih myopik, lebih dekat, kayak gitu. Kita tidak cukup di dalam dunia yang global sekarang itu hanya berpikir tentang satu bangsa. Kita tidak bisa cukup ketika dalam dunia global ini hanya berpikir tentang satu umat agama saja. Bahkan kita tidak bisa hanya berpikir tentang Muhammadiyah saja, NU saja, atau Indonesia saja. Kita semuanya itu terkoneksi kepada dunia, kayak gitu ya. Kita semuanya terkoneksi dengan manusia lain di tempat lain yang ada di dunia. Dan semua umat manusia itu pada dasarnya adalah
umat community yang tunggal. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya bisa melihat kasus misalnya seperti pandemi sekarang ini, COVID-19 sekarang ini, kita tidak bisa menyelesaikan COVID-19 ini, pandemi ini, hanya berpikir tentang bangsa kita, atau kelompok kita, atau desa kita, atau kota kita, dan sebagainya. Karena dengan mudah sekali, katakanlah, satu orang datang ke tempat kita itu kemudian membawa virus dan menyebar ke banyak orang di desa kita. Nah, itulah kemudian kita harus berpikir global, berpikir yang kosmopolitan, berpikir sebagai umat yang satu, yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Ketika kita ingin menyelesaikan pandemi ini, COVID ini, tidak bisa hanya kemudian melakukan vaksinasi di kota kita, di negara kita, tetapi harus seluruh umat manusia. Karena kalau umpamanya tidak diselesaikan secara umum, secara utuh ke semuanya, maka tidak akan bisa selesai secara utuh pada ujungnya nanti. Inilah kemudian kita dituntut untuk berpikir yang kosmopolitan, bahwa kita warga dunia yang tersambung satu tempat dengan tempat yang lain tanpa memisahkan, tanpa pembedaan, apakah itu bersifat etnis, bahasa, negara, agama, dan lain sebagainya. Kita adalah umat yang satu. Jiwa kosmopolitan inilah yang menjadi salah satu karakter dari keislaman yang berkemajuan atau keislaman yang bermuhammadiyah itu sendiri, kayak gitu. Jadi itu makna daripada kosmopolitanisme, gitu ya. Bahwa kita bagian daripada dunia sebagai umat yang satu, dan karena itu ketika kita berpikir tidak hanya berpikir tentang daerahnya saja, tempatnya saja, organisasinya saja, agamanya saja, tetapi kita harus berpikir tentang umat manusia. Inilah yang kemudian kalau umpamanya adik-adik semuanya itu sebentar saya tanya, ada yang pernah doa kunut enggak? Kunut nazilah atau kunut subuh dan sebagainya. Kunut subuh mungkin tidak, tapi kunut nazilah. Atau berdoa misalnya di dalam khutbah Jum'ah. Ada yang pernah menjadi khotib enggak? Coba. Ada? Pernah, Prof. Ya, misalnya kalau umpamanya kita kadang-kala di dalam doa yang teks yang disebarkan kepada kita, itu salah satu isinya adalah kita seringkali berdoa hanya kepada umat Islam dan kemudian melaknat umat yang lain, agar umat Islam itu buldanil muslimina amah dan sebagainya kayak gitu ya, kepada negara-negara Islam, kepada umat Islam dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya kasus ini dibawa kepada konteks misalnya COVID-19, maka itu menjadi tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena kita sebetulnya tidak bisa menyelesaikan katakanlah persoalan yang terjadi pada satu agama, misalnya hanya umat Islam saja, di dalam konteks ini tanpa memikirkan tentang agama yang lain. Misalnya kayak gini, bunyinya itu adalah di dalam kunut nazilah itu yang biasanya dikhususkan kepada negara Islam. Min baladina hadza khosoh wa min buldanil muslimina ammah, kayak gitu kan. Ada doa-doa seperti itu agar kemudian min baladina hadza khosoh, jadi mohon Tuhan memberikan keselamatan kepada negara kita khususnya dan kepada negara-negara Islam secara umum. Nah, kalau umpamanya kita hanya diberikan keselamatan hanya kepada umat Islam dan hanya kepada negara kita, seperti dalam kasus pandemi, maka itu sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Karena negara yang lain akan mudah untuk kemudian membawa virus lagi datang ke kita. Salah satu doanya adalah agar kita selamat, tetapi juga orang lain adalah selamat, kayak gitu. Ini yang kita sebut dengan cara berpikir yang kosmopolitan, berpikir tentang umat manusia, berpikir tentang peradaban manusia, bukan hanya satu agama atau kelompok tertentu dari umat Islam saja, kayak gitu ya. Inilah kenapa kalau umpamanya saya sebetulnya sangat sepakat dengan apa yang dulu pernah disampaikan oleh almarhum Pak Profesor Yunahar Ilyas, bahwa dimensi yang terkuat dari Islam berkemajuan itu adalah dimensi ide
atau gagasan kayak gitu. Bukan tempat, bukan lokasi, bukan sebuah society, tetapi sebuah gagasan yang bisa menerima umat manusia secara umum kayak gitu. Nah, ini ada lagi misalnya kalau umpamanya kita lihat pidatonya Pak Din Samsudin misalnya dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47. Islam berkemajuan adalah visi keislaman Muhammadiyah yang tidak terikat dimensi ruang, tidak terikat dimensi waktu, karena itu akan menjadi terbatas, tidak hanya berpikir tentang kelompoknya, kayak gitu ya, tetapi lebih kepada dimensi ketiga, yaitu dimensi gerak yang menggerakkan kehidupan umat dan bangsa. Hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Hari akan datang, yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Itulah Islam berkemajuan yang ingin kita mantapkan. Jadi berprinsip tentang melampaui batas waktu, melampaui batas tempat, melampaui batas identitas kelompok tertentu. Dan saya kira ini adalah satu gagasan yang brilian, yang luar biasa tentang bagaimana Islam berkemajuan atau Islam yang kosmopolitan ini. Jadi ini diantaranya kalau umpamanya kita mencoba memaknai Islam yang kosmopolitan itu. Dan ini sesuai dengan karakter daripada Islam yang sering kita dengung-dengungkan. Bahwa Islam itu bukan hanya untuk umat Islam. Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi yang mendapatkan manfaat daripada keberadaan Islam itu bukan hanya umat Islam, tetapi kepada umat manusia seluruhnya. Termasuk umat-umat yang tidak memeluk agama Islam, merasakan manfaat, faedah, kebaikan, keramah tamahan, kebaikan, kesopanan, dan sebagainya dari umat Islam. Bukan kemudian merasakan Islam itu sebagai threat, sebagai ancaman, atau sebagai sebuah yang bisa menghilangkan peradaban dunia, menghancurkan umat manusia, menyingkirkan kelompok-kelompok yang lain yang berbeda. Bukan semisal itu, tetapi Islam yang rahmatan lil alamin. Dan itu sekali lagi kalau umpamanya kita balik, itulah karakter yang disebut dengan kosmopolit. Islam rahmatan lil alamin, Islam yang berpikir memberikan rahmat kepada umat manusia secara umum, kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu untuk kemudian kita pahami bahwa Islam yang kosmopolitan itu adalah implementasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Ini lebih banyak tentang bagaimana kemudian kita mendefinisikan Islam, istilah Islam berkemajuan, tentang bagaimana beberapa dokumen-dokumen di dalam Muhammadiyah itu mendefinisikan tentang ini. Misalnya kalau umpamanya kita lihat ini buku yang sudah mendapatkan pengesahan dalam Tanwir Muhammadiyah di Samarinda 2014 misalnya sebagai buku resmi Muhammadiyah ini juga menyebutkan definisi berkemajuan ketika dijadikan sebagai kata sifat adjektif untuk kata Indonesia, yaitu Islam berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama, Al-Madinah Al-Fadilah, negara yang berkemakmuran dan berkeadaban, negara yang sejahtera dan sebagainya. Yaitu sebagai penerjemahan katakanlah Islam yang kosmopolitan di dalam konteks kenegaraan itu seperti apa gitu ya. Karena kalau umpamanya Bapak Ibu atau adik-adik semuanya itu misalnya datang ke Prancis, Belgia, Jerman, Amerika, Australia, dan sebagainya, atau New Zealand. Islamofobia itu ada di mana-mana. Dan salah satu penyebab dari Islamofobia itu ya diantaranya adalah sebagian dari umat Islam itu sendiri. Mereka menjadi anti fobia terhadap Islam karena wajah Islam yang ditampilkan itu adalah ganas, garang, kejam, dan sebagainya. Jadi orang-orang non-Muslim di Jerman, di Prancis, di Belgia, di Selandia Baru, mereka itu tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak membaca buku-buku Islam. Yang mereka baca adalah ya perilaku dari umat Islam kayak gitu. Kalau perilakunya buruk, itu yang menyebabkan mereka kemudian melihat Islam itu seperti itu kayak gitu.
ini siapa namanya? WWF, apa WWF, apa namanya? UFC itu yang dari siapa namanya? Ada yang tahu nggak yang dari yang mengalahkan siapa namanya? Itu yang terkenal itu? Nurmagomedov. Siapa? Khabib Nurmagomedov. Ya, Habib Nurmagomedov. Itu kan seperti itu. Saya kira itu apa namanya, patut untuk didengarkan, dan ternyata adik-adik ini menyukai UFC juga ini. Ya, ya itu satu kata-kata yang saya kira perlu untuk didengarkan ya. Bahwa orang-orang yang tempat di Rusia atau di Belgia atau di Perancis itu tidak perlu dan tidak mau barangkali membaca Al-Quran atau membaca buku-buku Islam. Mereka yang mereka lihat dari umat Islam ya perilaku dari umat Islam. Kalau umat Islamnya itu mengancam, bengis dan sebagainya, maka kemudian menampilkan Islamofobia yang kuat dari kelompok-kelompok ini. Dan juga tentu saja selain dari perilaku umat Islam adalah bagaimana dunia menggambarkan tentang Islam ini kayak gitu. Ya, bagaimana media massa menggambarkan tentang Islam ini kayak gitu. Dan kita bisa komplain misalnya kayak terhadap di karikatur di Prancis itu apa namanya? Adik-adik tahu yang karikatur di Prancis Charlie Hebdo ya. Hebdo ya. Nah, mencitrakan Nabi Muhammad seperti pedofil, menceritakan tentang Nabi Muhammad itu poligamus, menceritakan Nabi Muhammad itu keji dan sebagainya. Itu yang kemudian menciptakan juga Islamofobia. Tetapi cara kita membantahnya kadangkala justru menampilkan bahwa citra kita memang seperti itu, dengan misalnya memenggal orang yang mengajarkan tentang persoalan yang Charlie Hebdo itu di kelas misalnya, atau menembaki orang yang melakukan, yang menggambar itu. Jadi citra kita menjadi semakin buruk. Jadi citra kita itu dijustifikasi oleh perilaku oleh beberapa orang, tuduhan itu dijustifikasi oleh beberapa orang. Itu yang membuat kita menjadi orang semakin Islamofobik, semakin anti terhadap Islam kan gitu. Jadi cara kita diantaranya ya selain dengan melakukan katakanlah klarifikasi dengan baik, bil mau'izah hasanah, dengan menulis buku dan sebagainya, menjelaskan tentang misalnya bahwa apa yang terjadi di sana itu bukan cermin daripada yang di umat Islam secara utuh, bukan seperti yang ada di Indonesia misalnya. Tetapi kita juga harus menunjukkan perilaku yang katakanlah yang tadi, prinsip rahmatan lil alamin itu tadi, yang umron, yang berkeadaban dan sebagainya kayak gitu ya, yang kosmopolitan dan sebagainya. Termasuk misalnya terhadap, kalau umpamanya saya banyak mengkaji tentang kelompok minoritas yang ada di Indonesia, minoritas yang ada di sekitar kita, ya bagaimana kita sebagai kelompok mayoritas itu seperti hadis Nabi, laisa minna malam yarham shawirana walam yuakir kabirana. Bukan bagian dari umat Muhammad kalau umpamanya tidak menyayangi yang minoritas itu. Ya kalau umpamanya mereka katakanlah seringkali dituduh mereka itu kurang ajar dan sebagainya, ya harus sabar. Memang secara mayoritas itu harus mendidik, harus mengajari, harus melindungi, dan kadangkala harus memberikan menjadi pengayom itu kadangkala memang berat dan kadangkala sakit kayak gitu ya. Tetapi itu memang tanggung jawab kita kayak gitu. Jangan kemudian orang sudah kecil minoritas kemudian malah dikuyo-kuyo dan sebagainya, dihalang-halangi beribadah dan sebagainya, dirobohkan tempat ibadahnya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian membuat mereka itu bukan menyebarkan citra baik tentang Islam, tetapi semakin menjadi fobia terhadap Islam, dan itu bukan karakter Islam yang kosmopolit, Muhammadiyah yang kosmopolit dan sebagainya. Jadi ini kalau umpamanya saya membanding-bandingkan antara katakanlah apa yang disebut Islam berkemajuan, Islam yang kosmopolitan, Islam yang progresif, Islam progres, itu dimensi itu yang ditekankan itu ada beberapa.
Yang pertama misalnya bahwa Islam berkemajuan, Islam yang kosmopolitan, itu adalah beyond apologetics. Jadi bukan hanya klaim-klaim bahwa kita ini toleran, tetapi ditunjukkan dengan katakanlah menjadi katakanlah pionir di dalam toleransi tersebut, menjadi penggerak di dalam toleransi, di dalam hubungan yang baik dengan sesama, bukan menjadi pionir di dalam melakukan diskriminasi, penentangan, dan eksklusivisme, dan kemudian anti terhadap perbedaan, dan sebagainya. Jadi bukan berhenti pada klaim-klaim saja, tetapi menjadi pionir, menjadi contoh di dalam perilaku misalnya toleransi, menjadi inisiator di dalam rahmatan lil alamin, di dalam katakanlah bersikap baik, gotong royong, membantu mereka yang lemah dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan beyond apologetic. Oke, misalnya kita bisa mengatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan atau tokoh-tokoh Muhammadiyah itu dulu sangat toleran, sangat bersahabat dengan para pendeta, pastor, dan sebagainya. Tetapi bukan hanya berhenti pada dulu klaim apologetik, tetapi bagaimana kemudian kita juga melakukan hal yang sama dan bersikap yang sangat baik kepada mereka yang berbeda, menjadi pelindung, katakanlah semisal itu, kepada mereka yang mengalami diskriminasi, intoleransi, dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya bukan hanya sebagai apologetik, kita harus berubah menjadi beyond apologetik, keluar daripada apologetisme kayak gitu ya. Nah, terus kemudian bahwa yang berkemajuan, yang kosmopolitan, yang harus dimiliki Muhammadiyah itu adalah diantaranya no more pamflet Islam. Jadi bukan sekedar Islam itu bukan sekedar slogan-slogan saja bahwa kita itu misalnya ya'lu wala yu'la alaih, kita itu unggul dan tidak diungguli kayak gitu. Kenyataannya tidak juga, kita kalah dalam teknologi kayak gitu. Kita kalah di dalam katakanlah ekonomi. Saya baru membaca buku dan diminta komentar itu ya, buku yang ditulis oleh Denny J.A. itu ya, diminta untuk mereview. Nah, ini kalau umpamanya saya tampilkan, nggak tahu ada nggak di komputer ini. Misalnya saya akan tunjukkan ya, di antara ini saya kira sesuatu yang sangat mencengangkan ya. Misalnya saya sebutkan ya ini. Yang pertama itu ya, sebentar saya bukakan ini top 10 negara yang warga negaranya paling bahagia, mayoritasnya misalnya menganggap agama tidak lagi penting. Nah, ini kan kenapa negara-negara yang mayoritas beragama kok bukan menjadi top 10 negara paling berbahagia dalam indeks yang dibuat oleh beberapa lembaga itu. Terus kemudian yang kedua, top 10 negara yang pemerintahannya paling bersih dari korupsi, itu juga bukan negara-negara yang beragama, juga bukan negara-negara Islam kayak gitu ya. Terus top 10 negara yang warga negaranya itu paling sejahtera, itu juga bukan negara-negara Islam kayak gitu ya. Itu bukan negara-negara yang beragama kayak gitu ya. Ini kan persoalan yang kita sebut sebagai pencerah, sebagai anti korupsi, sebagai nilai-nilai moral bahwa Islam Nabi Muhammad itu kemudian kenyataannya tidak terjadi. Kalau umpamanya itu kita sebut Islam itu sebagai agama terbaik atau kemudian sebagai ajaran penutup dan agama yang menekankan kepada etika, pada kenyataannya itu lebih berupa masih kepada pamflet kayak gitu ya. Itu masih berupa tertulis, belum diimplementasikan. Ini yang kita sebut jangan kemudian kalau umpamanya kita ingin berpindah menjadi katakanlah yang berkemajuan, jadi diantaranya adalah nomor pamflet Islam. Jadi tidak lagi berupa sekedar slogan-slogan saja. Kalau saya ini membaca nomor pamflet Islam itu keingetan lagu anak-anak itu no more monkey jumping on the bed.
No more pamflet Islam itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu Islam beyond tolerance. Jadi bukan sekedar kata-kata toleransi dan sebagainya, tetapi kita adalah model daripada toleransi itu sendiri. Terus kemudian yang keempat Islam beyond religion of peace kayak gitu ya. Jadi Islam itu adalah assalam, perdamaian. Namanya Islam, assalam, perdamaian dan sebagainya kayak gitu ya. Terus kita mengucapkan salam banyak sekali dalam sehari. Kita melakukan sholat itu 5 kali at least minimum dan sebagainya. Itu meneguhkan bahwa religion of peace. Tetapi kita harus menunjukkan itu beyond daripada sekedar ucapan di kata-kata. Sama seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa al-ma'un itu jangan hanya menjadi kata-kata bacaan ngaji, tetapi harus menjadi praktis, kayak gitu, menjadi sesuatu yang implementatif di masyarakat. Itu yang dicontohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa al-ma'un itu adalah beyond sebagai kata-kata dari yang dingajikan setiap hari, tetapi sesuatu yang diamalkan. Jadi kalau umpamanya kita lihat di dalam buku Omid Safi itu, salah satu elemen penting dari seorang Muslim yang progresif, yang kosmopolitan adalah the determination to hold Muslim societies accountable for justice and pluralism. Jadi itu kalau kosmopolitan itu bukan hanya kita mengaku sebagai bangsa yang satu, community yang satu, tetapi kita juga harus menunjukkan bahwa umat Muslim itu adalah accountable for justice and pluralism. Kemauan keras untuk mempertahankan masyarakat Muslim sebagai tempat keadilan dan pluralisme, kayak gitu ya. Itu kalau umpamanya kita bicara tentang kosmopolitanisme Islam. Nah, saya bisa berbicara panjang misalnya tentang sejarah, dimensi Islam berkemajuan secara kultural, secara historis dan sebagainya kayak gitu ya. Tentang bagaimana Muhammadiyah itu misalnya ini secara teologis tentang Islam berkemajuan itu dari Al-Ma'un dan Al-Asr kayak gitu ya, bahwa misalnya Al-Ma'un itu diajarkan berapa kali ya, yuk coba adik-adik, berapa bulan Al-Ma'un diajarkan, ayo coba. Ada yang hafal nggak Al-Ma'un diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berapa bulan lamanya? Mana nih? Eka? 3, Pak. Ada yang lain yang berbeda, berpikir berbeda, atau setuju? Kalau nggak salah 5 bulan lebih. Itu Al-Asr atau Al-Ma'un? Rahma. Yang lebih banyak yang mana, Al-Asr atau Al-Ma'un? Al-Asr yang banyak. Iya, Al-Asr lebih banyak. Insya Allah kalau nggak salah 3 bulan. Sementara Al-Ma'un itu 8 bulan atau berapa, 5 bulan ya gitu ya. Dan ini yang kemudian saya tadi katakan bahwa ini kita berpindah sekarang itu, berkemajuan itu, kosmopolitan itu, dari sekedar Al-Ma'un kepada Al-Asr kayak gitu, dimensi waktu. Ini misalnya saya mengutip ya, misalnya seperti ini. Apa namanya, ini yang dikatakan oleh mana yang apa di sini, oh ini seperti yang dikatakan Hilman misalnya, ini etos dari Al-Asr bukan sekedar berbicara tentang kewajiban menyantuni orang-orang miskin, tetapi juga kewajiban berproses membentuk peradaban utama kayak gitu ya. Nah ini kalau umpamanya Al-Ma'un diajarkan 3 bulan, maka Al-Asr itu diajarkan sekitar, coba ada yang bisa baca di sini enggak ini? Saya sampai 8 bulan itu ya.
Nah, jadi ini menunjukkan pentingnya tentang dimensi waktu yang belum digali oleh Muhammadiyah sebelumnya. Sebelumnya kita itu frame kita itu al-ma'un, berlomba-lomba di dalam kebajikan, membangun rumah sakit, sekolah. Nah, sekarang kita lombanya itu dengan waktu kayak gitu ya. Berlomba dengan waktu, berhadapan dengan dunia yang di depan kita yang kosmopolitan dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah yang dihadapi kita. Jadi kosmopolitan itu kan frame-nya ya, kita berada di dunia. Sekarang bagaimana kita membaca dunia itu? Membaca dunia yang teknologi yang akan datang. Coba kita lihat di sini. Kalau adik-adik pernah nonton film-film Hollywood tentang apa misalnya tentang cyborg gitu ya. Ada yang tahu cyborg nggak? Robot, Pak. Apa kepanjangannya cyborg? Tahu nggak cyborg itu apa kepanjangannya? Cybernetic organism gitu ya. Yang artinya ya manusia setengah mesin kayak gitu ya. Manusia setengah mesin. Nah, sekarang atau di film-film itu kan sebuah film futuristik kayak gitu ya. Film tentang fantasi, scientific fantasi kayak gitu kan, semisal itu. Tetapi pada masa yang akan datang realitas seperti itu akan ada kayak gitu. Dan ini sudah mulai terjadi kayak gitu, manusia setengah mesin kayak gitu. Dan itu akan menjadi klan etnis baru di dalam umat manusia kayak gitu. Bukan hanya Jawa Sunda, tetapi ada etnik cyborg yang ada di umat manusia. Dan mereka bukan diciptakan melalui kelahiran, tetapi banyak juga manusia itu yang lahir dengan istilahnya bayi tabung, in vitro fertilization kayak gitu ya. Jadi sudah kedokteran itu sudah menyaingi kemampuan dari Tuhan itu ya, menciptakan manusia dengan menggabungkan benih-benih dan sebagainya. Dan kemudian ada yang disebut dengan super intelligent machine gitu ya. Terus kemudian ada yang disebut dengan human genome editing gitu. Apa tahu apa human genome editing? Jadi ketika dulu pada zaman Perang Dunia Kedua itu kan Nazi, ya, Hitler itu kan mengumpulkan orang-orang yang cantik, yang ganteng, yang gagah, yang kuat dalam satu asrama untuk melakukan reproduksi terus-menerus gitu agar dilahirkan manusia-manusia unggul kayak gitu ya. Manusia yang ganteng, cantik, gagah, hebat dan sebagainya. Sebagai exercise menciptakan manusia yang baik dan yang cacat-cacat itu dihapuskan. Yang kerdil dibunuh semua. Yang mengalami disabilitas itu dihapuskan semuanya kayak gitu. Itu pada masa Nazi kayak gitu. Nah, sekarang dan akan datang kedokteran kita sudah mampu melakukan hal yang sama sebelum manusia itu lahir. Jadi ketika masih di dalam perut, kedokteran itu mampu melakukan editing, genome editing, mengedit gen-gen dan sebagainya, mengedit embrio manusia sebelum dilahirkan. Jadi kalau umpama hidungnya kurang mancung, ditarik dikit. kalau warnanya kurang putih dikasih pigmen atau apa kayak gitu ya. Terus kemudian kalau umpamanya kurang tinggi, tarik kayak gitu ya. Enggak, tapi itu benar itu ya. Ini persoalan etika saja yang kemudian belum diterapkan secara utuh kayak gitu. Dan ini sudah bisa secara teori, secara teknologi itu sudah dimungkinkan kayak gitu. Nah, coba kita sebagai umat yang kosmopolitan, bukan sekedar umat yang satu, tapi berpikir ke depan berhadapan dengan Al-Azhar, semangat Al-Azhar, semangat berkemajuan, bagaimana kita menghadapi itu semuanya kayak gitu. Bagaimana kemudian kita mengatasi berkompetisi dengan waktu, dengan teknologi, dengan berbagai elemen dan sebagainya. Jadi
Yang namanya sistem keluarga, silsilah, hubungan sosial, itu ketika ada generasi cyborg, ketika genome editing, ketika ada mesin super intelijen dan sebagainya, kayak gitu, ketika ada bayi tabung dan sebagainya, itu berubah. Nah, bagaimana kehidupan 1000 tahun yang 100 tahun yang akan datang? Apakah kita menjadi pengikut terus kayak gitu ya? Itu diantaranya tantangan dari generasi Muhammadiyah seperti di IMM itu untuk diantaranya berpikir ke depan tentang rekayasa teknologi manusia dan sebagainya. Jadi kalau umpamanya Khairul Anwar bercerita, berpuisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu suatu saat bisa diwujudkan. Tetap sehat, kuat, dan terus muda. Dan itu yang diupayakan ditemukan oleh kedokteran. Berumur 1000 tahun, tetapi tetap muda dan kuat. Seperti cerita-cerita fantasi yang nggak tahu benar atau yang salah tentang nabi-nabi yang dulu umurnya 1000 tahun. Jadi itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Bukan masa lalu. Kayak gitu. Kalau kita kan berpikir pada masa yang lalu, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan sebagainya. Orangnya tingginya selangit, gitu, terus panjangnya gunung, umurnya 1000 tahun dan sebagainya. Tetapi itu adalah teknologi ke depan, ya gitu ya, bukan teknologi masa lalu. Nah, itu yang umat yang kosmopolitan, yang berpikir ke depan, berpikir tentang berkemajuan dan sebagainya, diantaranya menjadi tantangan daripada kita semuanya, kayak gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau umpamanya kita hanya berbicara kosmopolitanisme, itu adalah tentang hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang berkemajuan, tentang Al-Azhar, sebetulnya tidak hanya sekedar hidup bersama, tidak hanya kosmopolit, tetapi berpikir jauh ke depan, gitu ya. Selain hidup dengan masyarakat yang berbeda-beda dan menjadi umat yang satu, yang toleran, yang beradab, yang civilized dan sebagainya, tetapi juga bervisi ke depan. Berada pada teknologi yang ke depan. Jadi kalau umpamanya kita berhenti pada yang konsep kosmopolitanisme untuk hidup bersama sebagai masyarakat dunia, itu adalah beberapa konsep. Pak Dede mungkin pernah dengar yang ini saya tulis di sini, misalnya konsep tentang melting pot, ada konsep tentang salad bowl, ada konsep tentang multikulturalisme dan sebagainya. Saya bertanya misalnya adik-adik, kalau negara Amerika atau negara, saya mencontohkan Prancis, Paris. Nah, konsep apa yang diterapkan? Saya melting pot, salad bowl, atau multikulturalisme yang terjadi di sana. Ada yang pernah dengar nggak? Atau di Kanada misalnya. Jadi kalau umpamanya salad bowl, tahu salad nggak? Sayur-sayuran itu kalau umpamanya dia tahu apa ya, misalnya kalau orang-orang itu ya kayak ya mungkin bahasa Indonesianya, bahasa Jogjanya itu apa namanya, rujak lah. Rujak dia udek-udek jadi satu kayak gitu, itu namanya kayak salad bowl gitu. Nah, itu kultur itu dijadikan satu, semisal itu yang dari Arab datang ke Perancis, yang dari Inggris datang ke Perancis, yang ke Kanada, yang dari Perancis datang ke Kanada, yang dari Arab datang ke Kanada, yang dari India ke Kanada. Kalau bisa diaduk-aduk jadi satu kayak gitu, biar identitasnya itu bisa menyatu, menjadi asimilasi dan sebagainya kayak gitu. Itu namanya salad bowl. Melting pot itu adalah juga seperti itu, semuanya melebur dari jadi satu. Nah, kalau multikulturalisme itu adalah masing-masing tetap independen, dijaga, misalnya ada Chinese Town, ada Indian Town, ada kota India, ada kota Cina, ada kota tempat. Jadi itu dibangun seperti mosaik dan sebagainya. Itu beberapa konsep untuk hidup bersama. Apapun konsepnya, entah itu melting pot, salad bowl, multikulturalisme, yang menjadi prinsip adalah di dalam kosmopolitan itu adalah menerima mereka yang berbeda, tidak menganggap rendah kelompok misalnya yang hitam, tidak seperti yang ramai belakangan ini, yang terkait. Siapa namanya? Adik-adik tahu enggak? Yang dari Papua, ikuti enggak?
yang evolusinya dianggap belum selesai, kata siapa namanya, Abu Janda. Tahu nggak siapa? Dengar nggak? Saya komunikasi. Pigai, Pak. Iya, jadi itu kan merendahkan, ya gitu ya. Terus kalau umpamanya kepada orang kulit putih diagung-agungkan, nah itu bukan semangat dari kosmopolitanisme kayak gitu kan. Itu bukan karakter Muhammadiyah, orang yang meledek orang lain dan sebagainya kayak gitu. Itu bukan jiwa kosmopolitan ya gitu. Itu bukan hanya sesuatu yang ada dikonsepkan. Kalau umpamanya adik-adik di Jogja akan melihat kan sebetulnya kita itu tidak benar-benar kosmopolitan. Misalnya ada salib di kuburan dihancurkan. Ada kos-kosan khusus muslim atau muslimah. Ada perumahan khusus agama tertentu kayak gitu. Ada mungkin di Madura ini orang Syiah harus pergi nih atau orang Muhammadiyah harus pergi nih. Ini bukan kosmopolitan juga kayak gitu kan. Tidak menerima perbedaan kayak gitu. Saya nggak tahu apa namanya. Kalau di Jogja sekolah-sekolah Muhammadiyah SD, SMP, nah kalau di kampus kan nggak wajib ya. SD, SMP, SMA, yang sekolah Muhammadiyah wajib berjilbab nggak yang non-muslim? Gimana? Tahu nggak? Nah, itu diantaranya adalah semangat kosmopolitanisme itu. Atau di Jogja, saya dengar ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Orang Papua itu susah sekali mencari tempat kosan. Di beberapa tempat ditolak untuk mencari kos. Gitu. Benar Pak, benar Pak itu. Nah itu bukan kosmopolitan kan? Iya Pak, ada Pak teman saya juga susah. Ya itulah makanya ini kosmopolitanisme itu bukan hanya kata-kata saja sebetulnya, itu harus diterapkan dalam Muhammadiyah. Enggak hanya orang Papua Pak, NTT juga. Ya, itulah makanya kita itu sebetulnya masih belum menerapkan semangat dari kosmopolitan itu. Saya mengambil contoh-contoh langsung itu biar kita tidak hanya berada di dalam konteks diskursif, narasi, wacana, tulisan, dan sebagainya. Tetapi apakah kita sudah benar-benar menerapkannya dan sebagainya kayak gitu ya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga melihat misalnya ada beberapa kali kasus itu Syiah di Yogyakarta itu juga mendapatkan diskriminasi, iya kan? Nah, itu tanggung jawab kita sebagai Islam yang kosmopolitan, Islam yang berkemajuan dan sebagainya kayak gitu ya. Nah ini identitas Muhammadiyah yang dulu kita sebut pernah dengan berbagai istilah-istilah Islam modernis, Islam Puritan, Islam reformis, moderat, dan sebagainya. Tapi saya nggak ingin berbicara banyak hal tentang itu. Kita akan bicara tentang yang kosmopolitan, yang sekarang dipromosikan, kayak gitu kan, oleh banyak tempat, di banyak tempat dan sebagainya. Apalagi ya? Ini ada banyak hal, tapi mungkin gitu dulu ya. Sudah hampir 1 jam saya ngomong sendirian, dan saya belum sholat asar. Sampai jam berapa? Mungkin nanti setelah ini ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Oke, saya sudahin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi seputar tentang memahami kosmopolitanisme Muhammadiyah. Selanjutnya kita buka forum tanya jawab. 2 pertanyaan bagi Imawan dan Imawati yang ingin bertanya. Silakan bisa langsung nyalakan audio dan memberikan pertanyaannya. Saya mau tanya. Baik untuk ya, Maryam. Mbak Maryam.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Pak, saya ingin bertanya terkait perbedaan antara kosmopolitan dan multikultural. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang kosmopolitan, akhirnya saya memiliki pandangan bahwa memang di Muhammadiyah sudah kita melihat Muhammadiyah melakukan bukti-bukti nyatanya mengarah ke sana sebagai gerakan yang kosmopolitan, dan juga Islam rahmatan lil alamin Muhammadiyah membuktikan itu gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, saya punya teman di tempat saya di Nusa Tenggara Timur, di sebuah kabupaten namanya Alor, itu ada kader IMM yang memang dia itu dari non Muslim begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini adalah salah satu bentuk dari kosmopolitan itu sendiri, Pak? Terima kasih. Satu lagi. Baik, satu lagi dari Imawan dan Imawati yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau sambil menunggu saya jawab ya dari Maryam. Maryam dari NTT ya? Atau mana? Alor juga? Saya dari Lembata, Pak. Mana itu? Lembata itu di NTT, Kabupaten NTT. Lembata. Ya, di NTT ya. Di NTT itu ada komunitas Merapu ya yang masih hidup ya di sana. Tahu nggak Merapu? Apa itu Merapu? Nah, kalau umpamanya tadi pertanyaannya tentang multikulturalisme, diantaranya kita harus tahu tentang berbagai komunitas yang ada di daerah kita. Di antaranya Merapu gitu yang di NTT kayak gitu ya, Nusa Tenggara Timur kayak gitu. Merapu itu adalah salah satu indigenous religions, agama leluhur katakanlah bahasa mereka yang ada di Indonesia, yang beberapa waktu lalu banyak yang dikristenkan, tetapi kemudian mereka sebetulnya tidak mau dikristenkan, banyak yang tidak mau dikristenkan dan sebagainya, menjadi sasaran dari beberapa kelompok misi dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, apa bedanya kosmopolitanisme dan multikulturalisme? Kosmopolitanisme itu adalah semisal world view, bagaimana kita memandang dunia itu sebagai satu kayak gitu ya, sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan. Jadi kalau umpamanya multikulturalisme itu adalah pandangan bahwa katakanlah dunia atau katakanlah beragam etnis kultur yang ada di dunia ini itu adalah menjadi satu mozaik gitu ya. Atau kalau umpamanya Maryam tahu tentang puzzle. Puzzle itu adalah bahasa Indonesianya kayak dirakit-rakit itu yang menjadi satuan utuh itu. Apa puzzle itu apa? Apa tahu yang bahasa Indonesianya? Ya pokoknya itu yang kalau umpamanya di puzzle itu kalau umpamanya digabung-gabung semuanya itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh kayak gitu. Nah, sama seperti itu multikulturalisme itu adalah semua etnik itu harus dipelihara karena dijaga dan dihormati karena itu akan menjadi satu satuan yang utuh. Bahasa lain daripada multikulturalisme itu adalah ethnic pluralism. Jadi pluralisme di dalam etnik kayak gitu dijaga. Kalau umpamanya melting pot sama salad bowl itu kadang-kala identitas masing-masing itu hilang, dilebur, diasimilasi. Kalau multikulturalisme itu identitas etnis, kenegaraan dan sebagainya itu dipelihara dan dijaga kayak gitu. Itu contohnya seperti di Amerika kayak gitu. Jadi semisal cultural mosaic kayak gitu ya, seperti mosaik budaya yang masih kelihatan batas-batas antara satu dan sebagainya kayak gitu. Berbagai etnik itu menjadi sesuatu yang melengkapi kayak gitu. Katakanlah kalau umpamanya di kita itu ya agama kalau umpamanya keluar dari agama, berbagai etnis yang ada di Indonesia itu dipelihara seperti apa adanya kayak gitu ya, dan diupayakan untuk saling
diperkuat, bahkan diperkuat, tetapi kemudian saling memahami yang lain kayak gitu ya. Nah, kalau kosmopolitanisme itu adalah sebetulnya saling melengkapi tentang bagaimana kita hidup bersama, menghargai dan sebagainya. Kayak gitu. Saling melengkapi. Ini lebih sebagai world view, cara memandang bahwa tidak ada katakanlah perbedaan antara yang hitam, yang putih, yang coklat, yang kuning dan sebagainya. Dan kemudian kita bergerak bersama kayak gitu ya. Nah, itu yang katakanlah kosmopolitanisme. Intinya kriterianya seperti yang saya katakan tadi, acknowledging, pengakuan tentang the otherness of ethnic, tentang keberadaan etnik yang berbeda, bangsa yang berbeda, tentang kultur yang berbeda dan sebagainya, bahwa mereka itu memiliki apa namanya, pengakuan kesadaran tentang itulah yang menjadi penting dari kosmopolitanisme, dan tanggung jawabnya itu adalah untuk saling mengisi bahwa seberapa banyak kontribusi yang kita bisa berikan di dalam peradaban dunia ini. Nah, kalau umpamanya multikulturalisme lebih kepada bagaimana kita policy yang diterapkan negara dalam kaitannya melihat kepada etnik yang berbeda. Bagaimana kemudian mengatur tentang berbagai etnik yang berbeda itu untuk bisa hidup bersama. Kalau kosmopolitanisme itu belum ada katakanlah yang kemudian diadopsi menjadi sistem negara. Kalau multikulturalisme itu adalah sistem yang diadopsi oleh Amerika di dalam menjaga katakanlah etnik-etnik yang berbeda dari berbagai bangsa yang ada di negara tersebut. Jadi ini lebih merupakan sebuah visi tentang apa namanya kosmopolitanisme itu. Nah, yang terkait yang kedua, yang tadi tentang temannya yang kader IMM yang non-Muslim dan sebagainya kayak gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu saya kira kita akan melihat tentang berbagai apa namanya model dari kewargaan yang ada di Muhammadiyah. Ada yang tadi saya sebutkan, misalnya di PowerPoint ini, sebentar ya, saya tampilkan. Misalnya ini, sebentar, ya. Ini kalau Pak Munir Mulkan tahun 2020 tahun 2000 yang lalu itu membagi misalnya ada kelompok Muhammadiyah versi Al-Ikhlas. Versi Al-Ikhlas itu yang agak keras gitu ya, yang agak kaku kayak gitu ya dalam menerima tentang berbagai budaya yang ada di Jember tempat kajiannya Pak Munir Mulkan. Mereka anti kepada misalnya selamatan, anti terhadap tahlilan, anti terhadap berbagai seni lokal dan sebagainya. Tapi ada kelompok Kiai Haji Ahmad Kiai Dahlan. Nah, ini lebih toleran ya gitu. Ini nama orang yang ada di sana, bukan Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya gitu. Yang bisa dikatakan Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah banyak yang gaya Yogyakarta, yang bisa menerima sekatena, grebek, yang tidak anti terhadap katakanlah tahlilan yang seperti dilakukan NU, tetapi dilakukan tidak sama, tidak harus 7 hari dan sebagainya. Jadi ini yang Al-Ikhlas itu karakter Muhammadiyah seperti yang di Padang, Sumatera Barat. Kiai Dahlan ini versi Muhammadiyah Jogja. Ada juga versi Muhammadiyah NU, Muhammadiyah MUNU, Muhammadiyah NU. Ada yang disebut Muhammadiyah Marhainis, yaitu nasionalis tapi Muhammadiyah kayak gitu. Nah, kemudian ada kajian lagi. Ini yang tadi Anda tanyakan itu. Ini Kristen Muhammadiyah, gitu ya. Yang di NTT, yang di Papua, yang di Ambon,
Jadi banyak aktivis Muhammadiyah yang non-Muslim, mereka tidak berafiliasi kepada Islam secara agama, tetapi mereka sekolah di Muhammadiyah dan bisa aktif di Muhammadiyah. Dulu waktu zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, beberapa dokter, beberapa guru itu bukan anggota Muhammadiyah, tetapi mereka mendedikasikan kepada Muhammadiyah. Ini sebagian ada non-Muslim, itulah yang kita sebut sebagai terkrismuha. Jadi Muhammadiyah, meskipun ini ormas Islam, sebetulnya memberi tempat kayak gitu ya kepada non-Muslim kayak gitu. Kalau umpamanya adik-adik baca ADART Muhammadiyah itu, kalau nggak salah ada keanggotaan istimewa dan sebagainya kayak gitu ya, yang diberikan kepada orang lain kayak gitu, yang mendedikasikan hidupnya tenaganya kepada Muhammadiyah. Jadi itu tidak menutup kemungkinan ya gitu ya. Kemudian ada kategori yang lain, misalnya MUSI, Muhammadiyah Syiah. Ini ada dosen di UMY Yogyakarta itu yang aktivis Muhammadiyah, alumni KUM yang kadang-kadang disebut Muhammadiyah Syiah. Ada yang MUNAS, Muhammadiyah Nasionalis. Ini sama dekat dengan Muhammadiyah Marhanis. Ada Muhammadiyah Salafi, Muhammadiyah Musa, kayak gitu. Nah, kita kembali kepada yang saya sampaikan di depan tadi. Kita itu bukan mutatorif, bukan kelompok radikal, bukan takfiri yang mengkafirkan. Gitu. Kalau bisa memberikan tempat untuk berdialog kepada beberapa kelompok dari pemahaman keislaman tersebut gitu untuk menjadi semuanya berada di dalam lingkup Muhammadiyah kayak gitu kan. Nah, itulah Muhammadiyah itu sebetulnya bukan menerapkan multikulturalisme, tetapi ini adalah sebagai tempat melting pot berbagai ideologi pemahaman yang berbeda itu untuk kemudian menjadi ideologi mazhab Muhammadiyah kayak gitu ya. Dan inilah pemahaman kosmopolitanisme itu yang melandasi tentang pemahaman ini. Ini sudah 5:30, saya belum sholat. Ini sampai jam berapa? Saya harus bicara. Boleh Pak, nanti di moderator ya. Ada yang tanya lagi? Satu lagi ya. Baik, untuk Imawan dan Imawati, ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Tidak ada dari Imawan dan Imawati? Apa-apa nanti bisa kirim email atau WA ke saya kalau mau tanya, kalau sekarang belum ada kayak gitu ya. Ya kan Adnan? Baik. Baik, kita cukupkan sesi tanya jawab pada sore hari ini. Selanjutnya closing statement oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA PhD. Kepada Bapak, dipersilahkan. Closing statement-nya saya kira kader IMM itu harus menjadi kader Muhammadiyah yang kosmopolitan gitu ya, yang menjiwai semangat Al-Ma'un plus Al-Asyr. Bukan hanya Al-Ma'un tetapi Al-Asyr yang berkompetisi bukan hanya dengan orang lain tetapi berkompetisi dengan waktu, berkompetisi dengan perubahan zaman, berkompetisi dengan peradaban dunia untuk terus memberikan kontribusi terhadap umat manusia, menjadi cermin daripada Islam yang rahmatan lil alamin, yang kosmopolitan, yang berkontribusi bagi orang lain, tidak menjadi ancaman, threat, atau menakutkan kepada orang lain, tetapi menjadi model daripada sesuatu yang ideal dari peradaban dunia. Saya kira itu. Makasih. Baik, demikian closing statement dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA PhD. Berakhir sudah rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA PhD, yang telah bersedia menjadi pemateri pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada Imawan dan Imawati yang telah mengikuti kegiatan Langgar Kidul pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan serta salah kata.
billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.